Kali ini Pichel mau bahas satu power bank yang kecil-kecil cabai rawit dengan fitur yang nggak pelit gitu ya. Dan seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan review sebuah power bank dari Keep ya. Ini yaitu Keep Orson EW35 Wireless Power Bank 10.000 mAh. Jadi Pichel beberapa hari ini tuh lagi butuh banget cari power bank yang simple, nggak terlalu besar, punya fitur yang banyak, namun dengan harga yang terjangkau gitu ya. Dan mungkin kalian bisa bilang kesannya muluk-muluk gitu, karena pengen yang maksimal, tapi dengan biaya yang minimal gitu. Setelah Pichel browsing beberapa alternatif model, Pichel coba trial untuk ambil power bank ini, yaitu Keep Orson EW35 ini. Jadi ini dia penampakan kotaknya, kalau kalian bisa lihat ini mayoritas dia berwarna abu-abu, dan di bagian depan kalian udah bisa langsung lihat penampakan produknya beserta juga dengan fitur-fitur unggulannya, yaitu wireless charging dan juga 18 watt USB input dan output. Selebihnya di bagian belakang tuh kalian cuma bisa lihat mayoritas warna kuning dan ada spesifikasi lebih lengkap untuk kalian yang sedang cari spesifikasinya. Kalau kalian bukakan kotaknya, maka akan ada beberapa hal yang akan kalian temukan, yaitu yang pertama yang pasti adalah power bank ya dalam paket penjualannya, dan kemudian ada kabel USB tipe A ke USB tipe C ya, dan kemudian dia juga kasih pouch, jadi langsung ada pouchnya dan juga beserta dengan buku manual ini ya. Jadi ini dia penampakan akan power banknya, yaitu Keep Orson EW35 ya, bisa bilang gitu aja biar bisa simple gitu ya. Dia dimana ukurannya tuh compact banget nih ya, kecil banget, dan secara dimensi itu dia ukurannya adalah 10 cm dengan 6,6 cm, ketebalannya juga cuma 2 cm. Dan untuk beratnya sendiri cuma 220 gram dan pas banget di genggaman tangan Pichel. Dan dengan dimensi segini tuh praktis banget kalau kalian mau bawa kemana-mana. Untuk urusan warna, Keep Orson EW35 ini ditawarkan dalam dua warna, yaitu warna hitam dan biru. Namun untuk review kali ini kita pergunakan yang warna biru sesuai dengan selera pribadi Pichel. Dan seperti yang Pichel udah bilang di awal, untuk tipe yang kali ini kita akan review itu memiliki kapasitas baterai 10.000 mAh. Di samping-samping sisi dari power bank ini tuh dibalut dengan material plastik yang memiliki finish seperti metal ya, dimana dia berwarna akan abu-abu gelap gini. Jadi ini menambah kayak kesan eksklusif, tapi secara overall-nya feel-nya masih nggak bisa menyamai akan feel metal beneran gitu. Jadi masih berasa plastik banget. Dan kemudian untuk bagian utama dari power bank-nya ini itu terbuat dari kain ya. Jadi bagian sebelah sini sama sebelah sini tuh dari kain. Dan kalau kita ambil yang biru ini, itu dia berasa kayak denim atau kayak jeans gitu. Dan kelebihannya secara desain ini tuh unik banget dan juga anti mainstream dibandingkan dengan power bank pada umumnya, yang biasanya dia pasti menggunakan mayoritas plastik di sekujur akan body power banknya. Dan dengan bahan kayak gini tuh sangat membantu banget, terutama buat kita untuk memegang power banknya lebih baik gitu ya. Jadi gripnya lebih mantep dan juga nggak licin pada saat kita pegang gitu ya. Jadi nggak gampang jatuh, terutama buat kita yang mungkin mobilitasnya tinggi. Di bagian kiri dari power banknya ini tuh ada tombol yang untuk mengaktifkan power banknya. Namun ini jarang banget Pichel pakai karena secara otomatis kalau kita pakai kabel gitu ya, maka power banknya akan langsung hidup secara otomatis. Dan kemudian di bagian kanan itu ada slot micro USB yang berfungsi sebagai port untuk mengisi akan power bank ini. Dan di bagian atas ini dia mayoritas port dari inti-inti power bank ini tuh terletak gitu ya. Kalian bisa menemukan satu slot USB tipe A dengan aksen berwarna orange. Dan warna orange ini biasanya menandakan bahwa sertifikasi dari Qualcomm Quick Charge 2.0. Ya, jadi buat kalian yang mungkin belum tahu gitu ya, bahwa kalau misalnya device sudah mendukung akan Quick Charge 3.0, dia biasanya akan berwarna hijau. Dan kalau yang masih orange begini, dia berarti masih Quick Charge 2.0. Dan untuk dayanya sendiri, USB ini tuh dia bisa menghantarkan daya sebesar 5 volt 3 ampere, atau enggak 9 volt 2 ampere, atau enggak 12 volt 1,5 ampere. Kemudian di sebelah dari USB tipe A tadi tuh ada USB tipe C. Dan menariknya dari USB tipe C ini, bahwa port ini tuh bukan hanya cuma untuk menghantarkan daya kepada handphone kalian, tetapi bisa juga untuk berfungsi sebagai port untuk mengisi akan power bank itu sendiri. Tapi ingat ya, jangan kalian pasang bersamaan antara yang di port USB tipe C dan juga micro USB ini. Ini untuk mencegah biar power bank kalian nggak rusak. Port USB tipe C ini bisa menghantarkan dan menerima daya maksimal 18 watt dengan konfigurasi
5 volt 2,5 ampere, dan 9 volt 2 ampere untuk daya input, dan juga 5 volt 3 ampere, 9 volt 2 ampere, atau enggak 12 volt 1,5 ampere untuk daya outputnya. Dan di tengah-tengah antara port USB tipe A dan juga port USB tipe C ini tuh terdapat sebuah digital LED, ya, kalian bisa lihat di tengah-tengah ini. Itu dia berfungsi sebagai power indicator untuk menginformasikan kepada kita berapa banyak kapasitas baterai yang tersisa di power bank ini. Dan juga kalau kalian perhatikan, dia tuh ada kayak gambar petir berwarna hijau di sini, menandakan jika daya output maksimalnya tuh tercapai ya. Satu fitur utama dari power bank ini adalah kemampuannya untuk mengisi daya secara wireless atau nirkabel gitu ya. Dan di bagian bodi depan ini kalian bisa menemukan sebuah tanda, yaitu tanda plus begini, di mana ini menandakan area wireless chargingnya. Secara spek sih, wireless charging ini masih tergolong biasa banget, di mana daya maksimal yang dapat dihasilkan adalah sebesar 10 watt. Dan dengan daya sebesar ini, itu nggak bisa melakukan fast charging ketika kami tes di Samsung Galaxy S9 Plus atau nggak di S10 Plus. Namun, jika kalian yang mungkin sekedar ingin gimmick wireless charging aja, harusnya ini nggak masalah. Dan catatan untuk wireless charging, kalau kalian mau pakai wireless charging ini, kalian harus menekan tombol power yang ada di sini. Jadi, itu nggak bisa otomatis kalau kalian taruh langsung nge-charge. Jadi, berbeda banget dengan kabel yang tadi, dimana kalau kalian colok, terus kalian colok kepada handphone, maka dia akan langsung otomatis detect. Tapi beda kasusnya dengan wireless, dimana kita harus pencet tombol yang ada di sini. Ini sebenarnya hal positif, karena kebayangkan kalau misalnya kita taruh ini dalam tas gitu ya, dan bersinggungan dengan device kita yang support wireless charging, maka secara nggak sengaja tuh dia bisa ke-trigger proses charging, bisa juga on-off charging, dan itu berbahaya banget untuk kesehatan baterai kita. Untuk kapasitasnya ini, yaitu 10.000 mAh, ini menurut Pichel sudah cukup banget, terutama buat kalian yang mempergunakan harian dengan intensitas ringan. Karena contohnya kalau misalnya handphone kalian 4.000 mAh, maka device ini bisa kalian pergunakan untuk menge-charge 2 kali, dan juga ini dengan asumsi ada performance loss ya, jadi bukan 10.000 bagi 4.000, jadi 2,5 kali, tapi bisa jadi ada performance loss yang terjadi. Dan daya output dari powerbank ini tuh dibatasi hingga 18 watt secara total, jadi kalau kalian mau fast charging handphone kalian, mau nggak mau kalian hanya cuma bisa charge satu device aja. Jadi kalau misalnya kita colok salah satu port di sini, ataupun kalau nggak kalian sedang mempergunakan wireless charging yang ada di atas, maka otomatis fast chargingnya langsung turun ke normal charging. Untuk waktu yang dibutuhkan untuk mengisi akan power bank ini, kalau misalnya secara skenario kalian mempergunakan charger dengan daya 5 volt 2 ampere, maka akan membutuhkan waktu selama 3 jam 40 menit dari kosong sampai penuh. Dan kalau misalnya kalian pakai charger yang lebih lemah, yaitu 5 volt 1 ampere, maka waktu yang dibutuhkan untuk nge-charge tuh naik 2 kali lipat atau sekitar 7 jam. Jadi pastikan kalian perhatikan baik-baik charger yang kalian pakai untuk mengisi powerbank ini. Dan kalau kalian mau mengisi lebih cepat lagi powerbank ini, kalian bisa memanfaatkan port USB tipe C-nya, di mana ini tuh dia menawarkan input yang jauh lebih cepat hingga 18 watt atau 9 volt 2 ampere. Dan dengan input yang tepat, kalian bisa mengisi powerbank ini dari kosong hingga penuh hanya dalam waktu 2 jam 5 menit aja. Ini semua dengan asumsi nggak ada performance loss saat pengisian powerbank gitu ya. Dan secara realitas sih biasanya ada variasi sekitar 10% lah dari waktu yang Pichel udah sebutin sebelumnya. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, powerbank Kip Orson EW35 wireless powerbank ini tuh merupakan satu alternatif yang cocok banget buat kalian sedang cari powerbank dengan ukuran yang compact banget nih ya. Compact, cuma segenggaman tangan gini doang. Namun punya fitur yang menarik seperti wireless charging, dan juga desain yang menarik gitu ya, dan juga penampilannya nggak biasa dan lebih seger aja menurut pendapat pribadi Pichel. Dan untuk urusan port pun juga dia port selection-nya cukup oke ya, dengan total 2 output yaitu USB tipe A dan USB tipe C, walaupun memang ada keterbatasan dari output powerbank-nya, di mana dia hanya bisa menghasilkan maksimal 18 watt. Dan ini bisa jadi penghambat buat kalian yang mungkin punya device lebih dari satu dan mau charge sekaligus. Tapi kalau misalnya kalian memang hanya terbiasa menge-charge satu device dalam satu waktu, maka ini nggak jadi masalah buat kalian. Jadi paling ya itu aja sih review singkat Pichel terkait dengan Kip Orson EW35 wireless powerbank ini. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di deskripsi yang Pichel akan cantumkan di bawah. Dan buat kalian semua yang suka akan video ini, langsung aja di like akan video ini. Jadi paling itu aja video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye!